Ulama-ulama hakikat nerangkan masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultur, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum dirijan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau aktarifu saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ngeleng-ngeleng. Termasuk yang meyakini demikian itu Sohibul Hikam yang ngarang. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah atau saya zakat sedekah itu nama billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholat itu, ya, tasod. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan enggak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Bukan sampean ra usah anut kitab-kitab sing nerangno subhanallah usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas. Sing aran wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kula baleni malih iki. Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayah engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau, ya memang dari engkau, ya milik engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan apa? Tauhid. Ya coba misalnya dari awal gua gak ada duit 1 juta. Dari awal saya nganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayah Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Itu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlas sih. Mengarah topo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini ini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzil min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzil min kunuzil arsy. Dia secara berpikir sudah berpikir ala aras, sudah tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah tak niki la haula wala quwata illa billah. Kemarin yang kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen ngalih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada kayak saya sampai yang sekarang ada. Itu saya ingin wujud. Dijotosi wong ya loro, tiba ya loro, ora duwe sumpah. Sawangane rugen barang wujud. Dipisoi wong ya loro ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa disunami, digempakan, pokoknya bisa ditiak. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering,
matahari besar tak bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul ada, bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu nggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kemana dunia presiden dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Mungkin dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Langit bumi hancur, dunia tetap apik. Mengeran gak ada gawe gantine. Karena Allah yang hilang dan itu perkara tenan. Mana kalau nu ape mati, cara mati tetap senang. Kalau buatan khawatir sih khotimah belas. Kalau cara ape mati, khawatir. Kita berpengiran ini jenengan, buatan apa no? Mumpun agar buatan ganti pangeran betul no. Paling banter kalau zaman tenggunya sing Rahman ke jenengan. Mungkin akhirat sifat Rahman ya tetap baik. Tapi kan jenengan orang arah sing iso ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud meloro ya Allah baik kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah Allah dadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ra pentingnya kok mbok tangisi. Paham? Wujud ora pentingnya kok mbok. Tidak ada di hadis, uang sing ape mati muni nasib-nasib di swarga ron. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo wong ape mati jadi nyebut liyane ora trimo, paham? Dan sementara kita diajarkan ape mati dari kondomo ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadis. Sing ono ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah utawa la ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Mbak itu gale gamane nek kowe diskusi awak dhewe pengiran kok sampean lapor kula. Gus kula niku gadah tempe tunggal mun kula goreng iku jenengan tempe bakas ning ngarep. Kena bakas nak tempe ning ngarepe pengiran iki padha karo bakas wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana itu terus no? Allah. Paling ono di suatu Gusti ampun sampai mesti rokok lho ono nek. Awake ono meneh sing kadun nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Jadi itu harus dilatih sekarang ngomong di rumah mati teman latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah, bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab, jadi imkanul adam, bisa dimusnahkan. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang agam. Tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki. Saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya ratau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibil wujud. Dan ini rumah tenang. Lah nak ngoten ketika sampean beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah, itu kurang baik. Karena ada saya, ada uang. Makanya tidak sebaiknya tidak sholat itu lillah, tapi sholat itu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hadis. Kan kula belani malih niku cara ilmu hadis. Nah cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kulo sedekah karena Allah Ta'ala. Kulo sedekah karena senajan itu diguya-guyu pengiran, tapi ini dibener cara tarik. Mana cara hikam nak ngenyak-ngeten. Fatih fatat tubul ajrami man dua muftihi ilaika. Akalmu ning. Jadi kemana ngeten. Salih rukin kiri. Kan gue kiri, dia Gus Kulo kiri. Kita kayak 2 juta. Gagang no. Nak berarti pek gue. Kulo baleni. Kan gue kiri, dia kiri sekaruan kiri. Saya foto kata kono. Kowe tak kei 2 juta ning dagang. Ngono abadi Pak kowe.
Terus laporan Mbak Gus, kalau dagang modal 2 juta, saya badi jadi 5 juta.